Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebagai seorang kiai, seharusnya kalau ada kelompok-kelompok yang bertikai, itu juga harus menjadi penengah, tidak kemudian makin membakar agar terjadi tawuran antar sesama muslim. Ini juga tidak baik, apalagi dengan mengedepankan otot. Jelas bukan berpikir ilmiah, tapi adalah orang yang berpikir ketakutan kalau pahamnya nanti bisa tidak laku. Dan tentu saja hal ini akan menjadi ciri bagi kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja berusaha membubarkan kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Ketika seorang Wakapolres yang ada di Majalengka bereaksi dengan sikap banser, kiai ini langsung ingin menyalahkannya, langsung menyalahkan bahwa sikap Wakapolres itu bisa dikatakan tidak adil, tidak bijak karena memihak satu kelompok. Tapi baiknya kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh sang kiai ini. Atau menyayangkan tindakan Wakapolres Majalengka kalau ini benar, yang nyata-nyata berada di barisan Wahabi Salafi dan menantang Banser untuk gelut dalam tanda kutip bagi siapa saja yang berani membubarkan pengajian Salafi Wahabi. Begini rupanya diduga status dari Wakapolres Majalengka Bayu Undantono. Melihat pengajian beliau diganggu sama ormas huruf B itu kan Banser maksudnya. Saya jadi makin semangat untuk belajar dan berlatih lalu sekolah. Semoga suatu saat saya bisa jadi Kapolres yang ada ormas B ini di wilayah tersebut. Saya undang ustadz terbaik dari Salafi untuk mengisi pengajian berbobot. Saya ikut pengajian tersebut, gak perlu anggota jaga di depan. Cukup saya di teras terluar. Coba lihat kelak, ada nyali nggak mereka? Sesama muslim kok begitu? Gak bobot bebas sama sekali. Kebanyakan dangdutan sama jaga tempat ibadah lain sih. Gak suka sama postingan saya, unfriend aja bro, sis. Bahasa opo iki. Namun terlebih dahulu kita analisis apakah benar ini pernyataan Wakapolres Majalengka yang sepertinya ditulis di Facebook. Wakapolres Majalengka memang bernama Bayu Purdantono, SIK MIK. Dalam jagat Facebook setiap orang bisa membuat foto profil dan status yang dipalsukan. Bisa jadi mencomot nama Bayu Purdantono, kemudian membuat status yang isinya provokatif. Saya pribadi kurang yakin bahwa ini adalah postingan orang semacam Wakapolres, wakil kepala polisi resort yang berpangkat kompol atau komisaris polisi, sudah perwira lah begitu. Dan dalam pendidikan Polri, masalah-masalah seperti ini, isu-isu kebangsaan, pendidikan kebangsaan nasionalisme itu sudah ditanamkan sejak awal dan sangat kuat. Jadi dia tidak akan menjadi simpatisan atau partisan kelompok tertentu atau aliran tertentu, tapi berada di tengah-tengah sebagai pengayom. Khusus untuk masalah nasionalisme kebangsaan, dia akan cenderung mengafirmasi atau menyetujui bahkan melindungi orang-orang dengan ideologi yang sama, Pancasila dan NKRI.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pun kita akan mengupas bagaimana Wahabi Salafi itu hubungannya dengan NU dan bagaimana keterkaitan ideologi Salafi Wahabi dengan NU dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau melihat paparan sang kiai ini, yang pertama memastikan bahwa apakah yang menulis di Facebook itu adalah Wakapolres Majalengka atau bukan. Tetapi kalau melihat dari perkataannya sang kiai ini, sepertinya sang kiai ini memang banyak mungkin mengikuti penataran kebangsaan. Yang tak habis mengertinya, saya tak habis mengerti itu adalah sikap yang dilontarkan oleh sang kiai. Kalau memang benar mengikuti yaitu tadi pendidikan kebangsaan, penataran kebangsaan, apa sih namanya yang jelas yang berakhir dengan kebangsaan seluruhnya itu, tentu akan ditanamkan juga buat Banser dan Ansor agar mengerti kebangsaan. Apalagi kalau berbicara Pancasila ya. Di lambangnya saja itu sudah jelas ada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu. Tanpa mau menyudutkan kelompok manapun sebagai bagian dari anak-anak bangsa. Tidaklah kelak kemudian yaitu membiarkan Banser Ansor itu berjalan liar, hilang kendali sambil mengatasnamakan kebangsaan tapi merusak anak-anak bangsa yang berbeda. Bahkan setiap orang yang berpikir kembali kepada Quran dikatakan Wahabi. Dan bagaimana hubungannya Wahabi dengan kepolisian, dengan NKRI? Kalau mau baca Wahabi dengan NKRI, harusnya dibaca peristiwa yaitu sebelum kemerdekaan. Siapa mereka-mereka itu yang ada di jajaran-jajaran kemerdekaan kemarin. Termasuk Bung Karno sendiri. Harusnya sampai ke sana Pak Kiai itu cara berpikirnya. Bukan hanya sekedar dari sudut pandang yaitu kelompoknya Pak Kiai tentang Wahabi. Repot kalau misalnya memandang kelompoknya Pak Kiai dari sudut pandang kelompoknya sendiri. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang benar di mata Pak Kiai itu. Karena apa yang digunakan sudut pandangnya adalah kelompoknya sendiri. Lihatlah seperti Muhammadiyah misalnya, persis. Kalau diakui Muhammadiyah itu sebagai bagian dari anak bangsa, bukanlah bertindak liar, merasa punya kekuatan, lalu melakukan yaitu tadi mendistorsi kebangsaan, mencacati kebangsaan dengan tindakan-tindakan yang liar tadi terhadap pengajian yang tidak cocok dengan pikiran kelompoknya Pak Kiai itu. Itu namanya tidak mengenal kebangsaan menurut saya. Itu berkaitan misalnya dengan Wahabi. Sudah saya paham dengan Wahabi itu kalau dari sudut pandangnya Pak Kiai itu pasti negatif, tidak ada yang positif. Itu sejak tahun berdirinya Muhammadiyah. Sejak tahun berdirinya Muhammadiyah sudah banyak anti Wahabi. Kalau dibaca perjalanannya Buya Hamka misalnya, yaitu di bawah perbendaharaan ya, buku perbendaharaan lama. Nyata sekali itu peran Wahabi sangat luar biasa pada waktu itu, dinyatakan oleh Buya Hamka sendiri. Demikian juga Bung Karno sangat menghargai Wahabi, tetapi begitu dalam pemahaman yaitu bingkai pemahamannya kelompok Pak Kiai, Wahabi itu menjadi jelek gitu. Beda misalnya ditanya kepada Muhammadiyah, beda misalnya ditanya kepada Persis, beda misalnya kalau ditanya kepada Al-Irsyad. Janganlah karena merasa mayoritas
lalu menghakimi orang-orang minoritas. Itu justru juga tidak benar Pak Kiai. Mari kita dengar Pak Kiai ini. Indonesia. Nanti kita akan bisa menganalisis tulisan tersebut, tulisan yang diduga yang disangkakan sebagai tulisan Wakapolres Majalengka Bayu Purdantono. Jadi ini semua berawal dari kekisruhan di pengajiannya Ustadz Riza Basalamah yang diketahui sebagai pentolan atau tokoh Wahabi Salafi Indonesia selain kakaknya yaitu Syafiq Basalamah. Ada juga Ustadz Firanda, ada juga Abu Yazid Jawas itu, dan banyak Ustadz Salafi Wahabi yang bebas melakukan pengajian di Indonesia dan banyak diikuti oleh warga negara Indonesia, Muslimin Indonesia. Tetapi harus diketahui oleh kita bersama bahwa misi Salafi Wahabi ini adalah melenyapkan ajaran NU. Kalau bahasa kasarnya melenyapkan ajaran NU, bahasa halusnya. Aduh Pak Kiai, terlalu jauh Pak Kiai. Dugaan-dugaan seperti itu sudah muncul zamannya Belanda Pak Kiai. Jadi barangkali Pak Kiai ini terlalu banyak menghayal. Ya menurut saya Pak Kiai ini terlalu banyak menghayal. Kalau membaca sejarah Wahabi, kenyataannya di Mekah sendiri itu banyak pelaku-pelaku bid'ah Pak Kiai, termasuk yaitu dari Syekh Alwi Al-Maliki saja pesantrennya sampai sekarang masih tetap saja berbau bid'ah. Kok tidak hilang-hilang dari sana Pak Kiai gitu. Dan siapapun yang berbuat bid'ah dari seluruh dunia yang datang ke Mekah, kemudian tidak seorang pun yang dilarang Pak Kiai. Ini sudah kebohongan besar dari Pak Kiai gitu ya. Kebohongan besar dari Pak Kiai, apa yang dikatakan Pak Kiai tidak benar. Dulu Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya itu juga ditulis oleh sejarah Muhammadiyah bagaimana Muhammadiyah dimata-matai oleh kelompok yang ada itu pada waktu itu. Ya dimata-matai sampai ke Mekah saja melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Itu dipantau oleh kelompok-kelompok yang mungkin itu kelompoknya Pak Kiai. Saya nggak mau menyebut ya, kalau disebut namanya nanti waduh parah gitu. Jadi di sini nampaknya memang yang merasa sesak sebenarnya Pak Kiai itu. Yang suudzon itu Pak Kiai gitu terhadap Wahabi. Syiah saja bisa hidup di Mekah Pak Kiai sampai sekarang gitu. Ini satu bukti bahwa Pak Kiai itu mengada-ngada. Itu Syekh Alwi Al-Maliki sampai sekarang masih ada Pak Kiai. Dengan santri-santrinya di Mekah itu, di Riyadh ya. Nah ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai udah nggak benar. Dan selama ini kalau kita lihat di Indonesia, Muhammadiyah yang dituduh Wahabi pun meskipun berkali-kali disakiti itu diam. Bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah diganggu, rumah sakit Muhammadiyah diganggu, tapi Muhammadiyah diam. Karena adanya senyelemen yaitu tuduhan-tuduhan Wahabi yang diarahkan kepada Muhammadiyah. Jadi ini fakta juga Pak Kiai. Sebenarnya persoalan Wahabi ini bukan baru sejak munculnya Syafiq Basalamah, sejak munculnya Khalid Basalamah. Enggak Pak Kiai. Pak Kiai juga menyebut nama juga salah. Syafiq Reza Basalamah itu adalah Syafiq. Pak Kiai bukan adiknya Pak Kiai. Ini saja sudah salah Pak Kiai. Nah kemudian berkaitan dengan Majalengka Pak Polisi, itu saya kira wajar. Saya kira memang harus berani. Kemudian Pak Kiai menyatakan bahwa kualitas Wahabisme itu tidak berkebangsaan Indonesia, tidak NKRI. Ini juga dugaan yang sangat salah dan sangat bisa dikatakan prematur lah, dugaan-dugaan yang tidak benar. Lah, di kemerdekaan Indonesia saja pada waktu itu Pak Kiai itu banyak Wahabi Pak Kiai. Baca sejarah baik-baik Pak Kiai. Bahkan Bung Karno sendiri itu sangat bangga dengan Wahabi. Di mana sih pikirannya Pak Kiai itu membaca sejarah?
Karena terlalu otopis Pak Kiai ini, yaitu ingin mengakhiri Wahabi. Bukan sebaliknya Pak Kiai. Sekarang yang nyata-nyata melakukan keonaran di mana-mana itu Banser yang ingin mengakhiri Wahabi. Dan ini dilakukan dengan sistematis dahulu kala sampai ada keterlibatan LDNU ingin membubarkan Wahabi, mengusulkan ke PBNU pada waktu itu. Dan ingin mengusulkan kepada pemerintah. Dah coba, seolah-olah agama Islam ini milik Pak Kiai, kelompoknya Pak Kiai saja gitu. Ini memalukan Pak Kiai, memalukan sekali. Seharusnya Pak Kiai tidak seperti itulah. Saya kira itu saja dari saya Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa menyadarkan Pak Kiai lah. Sesama anak bangsa, kalau memang Pak Kiai dan Banser itu mengerti Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu, mulai dari 1 sampai 5 juga, kemudian mengerti Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada lagi yang namanya pembubaran pengajian. Apapun alasan Pak Kiai tak bisa dibenarkan itu. Wong Pak Kiai saja dengan orang-orang kelompok di luar Islam itu begitu sahdunya kok. Itu kalau lihat kita Banser bagaimana begitu tenangnya dengan kelompok-kelompok di luar Islam. Apa orang-orang Wahabi dianggap lebih parah dari orang luar Islam mungkin oleh Pak Kiai itu? Ini takfiri baru namanya Pak Kiai. Siapa yang takfiri makin jelas sekarang siapa gitu. Karena kalau bukan menyebut takfiri kepada orang-orang Wahabi, tidak akan melakukan tindakan-tindakan liar. Dan kemudian merasa punya hukum di Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan yang abnormal. Yang salah memang Banser Pak Kiai. Ada aparat kok dia melanggar aparat gitu. Harusnya dia lapor ke aparat, bukan bertindak seenaknya di Indonesia ini Pak Kiai gitu. Hargailah aparat-aparat yang ada di Indonesia ini. Jangan bergerak seenaknya. Kalau memang Pak Kiai itu menghargai NKRI. Ini enggak. Demi NKRI tapi kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak NKRI sama sekali itu. Ini barangkali dari saya Pak Kiai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.